Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mangga kula panjenengan munjukaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awet paringipun nikmat iman, Islam saha kasarasan. Satemah kula lan panjenengan saged kapal wonten ing majelis pengajian rutin SD Negeri Kaligaduk wonten ing Enjing menika. Selawat saha salam dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawarga, sahabat lan kita umatipun. Mugi-mugi benjing wonten ing donya akhir kita pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ngapunten ing mriki kula Nia lan kula minangka pambiwara wontenipun pengajian rutin
SD Negeri Kaligadhok keparenga badhe ngaturaken tantanganing adicara wonten ing enjing menika. Pun inggih adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Monggo kula panjenengan purwakani kanthi waosan basmalah. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan basmalah pengajian enjing menika pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Adicara ingkang kekalih nun inggih waosan Al-Qur'an. Waosan Al-Qur'an badhe kaaturaken dening Sedherek Agatha. Dumateng Sedherek Agatha sumangga. Depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbalanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau waosan Al-Qur'an kaaturaken matur nuwun dumateng Sedherek Agatha ingkang sampun ngaturaken waosan Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, adicara ingkang kaping 3 nun inggih paring pangandikan saking Kepala Sekolah SD Negeri Kaligadhok. Dumateng panjenenganipun Bapak Yasmani SPD SD sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Wadang sanipun Ustaz Habimo ingkang satu kehormatan, wonten ngarsanipun pengurus komite sekolah SD Negeri Kaligadhok ingkang
kinurmatan pun Bapak Ibu orang tua wali siswa SD Negeri Kaligato ingkang kula hormati, anak-anak siswa siswi SD Kaligato so adik-adik saking TK nih, TK Abah Kaligato lan TK Ngelusari. So sedaya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kunjung wonten ngarsa Gusti Allah taala awit paringipun nikmat iman Islam kasarasan satemah kula panjenengan injing menika saged kempal wonten menika papan saperlu derek sareng-sareng pengajian rutin SD Negeri Kaligato ingkang biasanipun Ahad Kliwon menika dipun majengaken wonten ing dinten Sabtu menika. Shalawat dan salam katapaken dumateng juang kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga sahabatipun lan kita panderepipun. Mugi-mugi benjing wonten ing yaumil kiamah kula panjenengan pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Iniki kula anipun sekolah yang sepisan ngaturaken sugeng rawuh awit rawuh panjenengan sami kaireng ngaturaken ageng pangun ingkang tanpa pindah dene panjenengan sampun kersa nindaki pengaosan wonten ing enjing menika. Salajengipun ugi awitipun sekolah ugi ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Ibu POT kelas tunggal dumugi kelas 6 ingkang sampun paring panyengkuyung wontenipun konsumsi wonten enjing menika satemah pengaosan enjing menika saged lumampah kanthi lancar. Saestu kula sarencang bebragenipun nampi nanggapi rawuh panjenengan sami kathah kirangipun nyuwun lumutring samudra pangaksama. Ingkang salajengipun jamaah rahimakumullah bilih enjing menika samangke pengaosanipun kok benten kalian adat biasanipun. Amargi enjing menika samangke pengaosan badhe kasta dening Pak Ustadz ya, kalau adik-adik beliau adalah pendongeng, rajanya dongeng di Yogyakarta bahkan nasional ya. Dulu Pak Yes sering ikut pelatihan beliau mungkin 25-27 tahun yang lalu. Alhamdulillah tadi ketemu lagi, kita bersilaturahim. Jadi beliau adalah tokoh dongeng TPA. Dulu Pak Yes 27 tahun yang lalu sudah lahir belum kamu? Belum ya, ngomong guru aja belum lahir ada. Jadi Pak Yes sering ikut dongeng-dongeng bersama beliau. Makanya Pak Yes bisa dongeng itu juga karena jasa beliau. Akhirnya hari ini kita datangkan langsung bersama Kak Bimo. Nanti adik-adik, anak-anak nanti syaratnya memperhatikan beliau ya. Itu karena untuk menghadirkan beliau itu sangat sulit sekali. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah sehingga pada pagi hari ini kita nanti bisa bersama Kak Bimo. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, dados injing menika samangke sak sampunipun pengaosan mangke Bapak Ibu ampun kundur nggih mangke lumpet wonten kelas piyambak-piyambak amargi mangke badhe wonten pirembagan musyawarah kalian Bapak Ibu guru kelasipun. So, caos preksa bilih kagem kegiatan alhamdulillah ekstra sampun lumampah kanthi rancak mulai Agustus kala wingi. Wonten ekstra melukis, angklung, melukis malah keporo kathah sanget wingi. Kabeh sak kelas derek lukis kabeh nggih. Amargi kok perdana angklung nggih kathah. Ning ngapunten Pak Komite, angklunge do sami rusak. Pramila wingi gandeng kathah sing derek angklung, kathah sing boten nyekel angklung. Lah angklunge rusak kinten-kinten ditumbaske boten. Tumbaske nggih, pramila nyuwun pangapunten dumateng komite mangke infak harian menika sak peran kagem tumbas menika nggih. Supados renjenengan boten nangis, wingi nangis liyane gojekan angklung mung gojekan ngaten iki. Nggih, pramila matur nuwun. Ingkang salajengipun menika kagem kegiatan ke depan mangke khususnya kelas 6 dan sebagian kelas 5 besok ada kemah Penggalan tanggal
21, 22, 23. Pramila nyuwun doanipun mugi-mugi mangke dipun paringi lancar samudayanipun. Amin. Salajengipun ugi mbok bilih mangke kagem kegiatan salajengipun mangke Bapak Ibu nggih wingi kula pun janji kagem lomba kebersihan, keindahan dan kerapian kelas. Monggo untuk lomba ini Bapak Ibu guru kolaborasi dengan POT kelas masing-masing mulai Senin, Selasa, Rebu untuk menghias kelas, mangke Kemis penilaian. Pramila monggo mangga. Mbok bilih makaten Bapak Ibu ingkang kula hormati, mangke sanes-sanesipun mangke wonten ing wekdal lain-lain nggih, amargi Pak Ustadz bibar saking Kaligatuk mangke tesih wonten ayan sanes wonten ing Sedayu. Pramila mbok bilih informasi saking sekolah sawetawis kula cekati semanten lampurngin samangke badhe kita sambung melih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Yasmani SPDSD ingkang sampun paring pangandikan minangka Kepala Sekolah SD Negeri Kaligatuk. Bapak saha Ibu nyuwun pangapunten sadèrèngé samenika sampun cumawis unjukan saha dalanan. Monggo katuten nyangkapi. Jamaah rahimakumullah. Adicara Allah sekawan inggih menika paring pangandikan saking pengurus Badko TPA Daerah Istimewa Yogyakarta. Dumateng panjenenganipun Bapak Junendra Rahmat sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wonten asalipun ingkang kinurmatan Kepala SD Negeri Kaligatuk Piungan ingkang kinurmatan Ibu lan Bapak guru sedaya para guru karyawan wonten ing SD Negeri Kaligatuk lan sedaya para wali murid, ibu-ibu sedaya wonten bapakipun mboten wonten. Oh nggih, alhamdulillah. Kathah kepepet le rawuh nggih lho. Biasane kan ibu sedaya. Ibu-ibu sami sehat nggih? Alhamdulillah. Kelihatan wajahnya glowing bercahaya senajan ora adus nggih to. Adem wewe kok ngene kok bagus toh. Anak-anak saleh semuanya Masya Allah luar biasa, khusyuk sekali makan snacknya. Alhamdulillah. Masya Allah. Snacknya husnul khotimah dari wadai. Alhamdulillah. Lan sedaya para rawuh para lenggah ingkang kinurmatan boten kapiji setunggal boga setunggal ingkang sedaya insyaallah pinaringan barokah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Punten dalem sewu keparang kawula kumawan ingatken wonten ngarsa jengandika sami mun didhawuh saking Badan Koordinasi TKA TPA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sowan kula sak rencang kalian Ustadz Bimo atau panjenengan asring mireng asma Kak Bimo mekaten. Alhamdulillah saged pinanggih kanthi kepating kawilujengan wonten ing Kaligatuk enjang punika. Alhamdulillahirabbil alamin. Samangke sesarengan anggenipun badhe pengaosan lan ugi nyuwun pangapunten kanthi asma Panitia Festival Anak Soleh Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur sembah nuwun awet pambiyantunipun panjenengan saking infakipun panjenengan samangke
badhe dipun ginakaken adik-adik TPA ingkang makili saking sedaya kabupaten kota wonten ing provinsi DIY. Insyaallah ndadosaken infak ingkang manfaat. Mbuh 2000, mbuh 5000, mbuh pinten-pinten, saya akeh nggih saya apik, saya ikhlas. Akeh gemreneng rapopo tetep tak tampa nggih. Sing penting kathah. Barakallah sedaya ibu bapak rahiman wa rahimakumullah anggen kawula ngadeg wonten mriki pisan malih minangka sulih sariraning saking panitia Festival Anak Soleh Indonesia Badan Koordinasi TKA TPA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ngaturaken sangat agenging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsa jenengan sami ingkang sampun derek mensukseskan Festival Anak Soleh Indonesia Provinsi DIY ingkang samangke badhe kaangkah wonten ing dinten Ahad tanggal 1 September 2021. Sepisan malih ngaturaken panuwun ingkang ageng awet pambiyantunipun panjenengan sedaya mugi pinaringan gantos lintu pahala ingkang sakalangkung kathah ugi pinaringan rizki ingkang biar barokah. Amin ya rabbal alamin. Sugeng nderek pengaosan kalian guru kita dai nasional ingkang panjenengan sampun asring mireng wonten ing TV, wonten ing YouTube. Enjang punika samangke badhe pinanggih wonten sak ngajengipun panjenengan sami. Menawi badhe foto entuk gentosan. Nggih, ibu-ibu samangke menawi badhe foto mboten sah dibandingke kalih garwane. Nggih. Genah beda. Alhamdulillah. Bapak-bapak matur sembah nuwun amit rawuhipun enjang punika mungkin dadosaken SD Negeri Kaligaduk khususipun saya regeng anggenipun sami didik putra-putri wonten ing Kaligaduk khususipun muncul dari SD Negeri Kaligaduk ini adalah orang-orang yang penuh dengan prestasi, orang-orang yang penuh dengan akhlak yang mulia, yang tetap Qur'ani, yang tetap mencintai agamanya dan mencintai tanah kelahirannya. Amin. Alhamdulillah pinaringan medal saking Adimas Ustadz Didik Setiawan. Alhamdulillah sehingga saged silaturahim wonten ing Kaligaduk mekaten. Mekaten ingkang saged dalem aturaken minangka sakelimah matur wonten ngarsa jenengan sami samangke badhe dipun lajengaken kalian Ustadz Bimo ingkang badhe paring pangandikan kalian panjenengan sedaya. Anak-anak salih sudah siap untuk ngajinya? Sudah. Ayo kok kenangke malah mbok sik nyauri. Ayo dibaleni. Anak-anak salih sudah siap untuk ngajinya? Insya Allah, alhamdulillah. Snacknya masih dari tase, alhamdulillah ya. Tetap digawa mulai harap pokok tase dok. Demikian yang dapat kami sampaikan mekaten ingkang saged dalem aturaken kathah kirang saha lepatipun anggen kawula matur wonten ngarsa jenengan sami kawula kanthi andhap asoring budi nyuwun lumutringsih samudra bakat sami. Adanallahu wa iyyakum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Julindra Rahmat ingkang sampun paring pangandikan minangka pengurus Bako TPA DIY. Adicara Hongkong Bangsal inggih menika pengawasan ingkang badhe kaaturaken dening Ustadz Kak Bimo. Dumateng panjenenganipun Ustadz Kak Bimo, sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun suci. Cakep ngoten to, Bu. Daun salam, daun suci. Cakep. Pantune napa wonge? Nek wonge fitnah niku. Nek wonge uyaran ngaten niki kok nggih. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam saya doakan naik haji. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya benar, salamnya bagus, dijawab dengan wajah ceria, pasti pahalanya banyak. Supaya pahalanya makin banyak, salamnya akan saya ulang satu kali lagi, boleh? Ibu-ibu yang semangat salam, paling keras saya doakan bulan September medun 3 kilo, ya. Lemu-lemu ya. Salam-salam ya subur-subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok beda-beda ya salam? Mungkin anggen kula ngaturaken salam niku kelainan ibu nggih. Jadi jawaban juga lain-lain. Tak apa-apa, semoga kita semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaligato Yasmani, yang kita hormati, yang kita hormati Bapak Ibu guru yang kita muliakan, komite sekolah SD Negeri Kaligato, seluruh wali murid, santriwan santriwati, adik-adik murid SD Kaligato, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya karena saya lihat adik-adik dan ibu-ibu wajahnya kecewa, ya kan? Membayangkan pembicaranya namanya Kak Bimo, orangnya pasti gagah, ganteng, bagus gitu kan? Bahasan pulau maju, jenengan, loh, kok hitam? Tidak seperti dibayangkan, ternyata wajahnya imut, ireng mutlak, gitu. Dari samping wajah saya itu pede, peteng dedet gelap gulita, ya. Semoga wajah saya ibu tidak mengganggu kehamilan Anda, amin. Mantan apa sih nembe garibnya? Tadi oleh MC kita disebutkan nama saya, Bapak siapa namanya? Iya, ternyata namanya kurang lengkap loh itu. Adik-adik tolong dihafalkan nama saya ya. Yang hafal nama saya kasih hadiah lemari es tanpa pintu. Nami kula menika yang jangkep Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Kenapa Bu? Kenapa dereng? Khusus ibu-ibu nanti dapat hadiah handphone terbaru merek Swallow. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo, ya. Panggil aja namanya Pak Bimo. Siapa adik-adik? Bimo itu nama terkenal loh, karena Bimo istimewa, artinya bibir mo. Jenengan niku nek muni monyong seru banget. Saya kutub jadi orang kaya. Amin. Kok muni kabeh? Bimo itu bukan bibir monyong, apalagi bibir monyet. Bimo itu artinya bibir model. Kita nek kaya kula niku dadi model cocok mboten Bu? Hei. Mboten jan. Lara hati aku. Adik-adik kalau Kak Bimo ini jadi model cocok nggak?
Bapak-bapak, padahal kula menika nanti dados model, Mak. Rumiyin usia 20 tahun, saya pernah ikut jadi model dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Jadi waktu itu jadi modelnya, disuruh tidur, dikasih kain, jebule dadi pocong. Ya maklum lah ya, wajah begini nih ya tidak cocok jadi peragawan. Masa saya lenggak-lenggak nggak cocok lah ya, sadar diri. Masya Allah, saya nggak nyangka ini dari wajahnya cocok jadi gubernur Jawa Timur nih. Gagah nih. Ini kepala staf angkatan darat. Yang ini, wah, kepala KUA. Yang ini kecil nih rektor UGM nih. Nah ini dia juragan cilok internasional. Punya resto, punya hotel di mana-mana. Salaman guys. Adem ya anaknya apik badannya. Mugi-mugi pepanggihan kita menika mujudaken pepanggihan ingkang dipun ridhoi Allah, dipun bentangaken saya malaikat lan kundur mangkih kita kathah pikantuk pahala saha sedaya dipun ampunen dosanipun kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing enjang punika kula janipun radi napa nggih? Janipun kangelan. Biasanipun menawi kula dipun timbali menika ingkang rawuh menika anak-anak. Diundang ini anak-anak, sedang yang sekarang yang datang bukan hanya anak-anak, malah banyak. Di sana kawak-kawak, di sini pabrik anak. Jadi nek mangke anggen kula matur menika minggah medhuk Bapak. Kadang untuk anak-anak, kadang untuk kasepuhan menika dipun maklum inggih nggih. Alhamdulillah nggih. Adik-adik tepuk satu. Tepuk satu. Coba saya sapa. Selamat pagi adik, apa kabar? Baik. Yang laki-laki nilainya 40, yang perempuan sudah 60. Kurang kompak sih. Ulangi. Selamat pagi adik, apa kabar? Baik. Selamat pagi ibu, apa kabar? Baik. Kowe iki mak-mak to, Dik? Kok kataan dawa? Selamat pagi adik, selamat pagi ibu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Menyebut nama Allah, hati kita bergetar karena iman. Tapi jangan lebay jadi dangdut namanya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok beranak ya, emang sapi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Sopo saya pengen ketemu Nabi Muhammad. Saya doakan nanti mimpi ketemu Nabi Muhammad, di padang mahsyar mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, di surga jadi tetangganya Nabi Muhammad ya. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada saudara. Maukah kau jadi anak yang soleh? Sopo sing mriki kalian? Maukah kau jadi anak yang soleh? Coba saya mau tanya, tepuk anak soleh masih bisa? Bareng-bareng kita akan ikrar jadi anak soleh, disaksikan ayah dan ibu kita semuanya. Anak-anak siap, tepuk anak soleh.
illallah. Wus ya wus nih aja rene nabrak aku. Ibu pemeriksaan ini nanti anaknya ikrar. Tepuk anak soleh. Ciri anak soleh yang pertama pasti rajin rajin mengaji, orang tua dihormat, cinta Islam sampai rajin 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 ngomel kayak kamu ya, rajin ngopi kayak bapak-bapak, rajin ngompol kayak bayi kamu itu. Siapa yang serius pengen jadi anak soleh, tepati ikrarmu. Siapa yang pengen jadi orang pintar, orang hebat, orang kaya, orang gila, orang Mas, gue pengen jadi wong edan. Gak sopan, istighfar. Kok tekan tinggi barangnya. Tepuk satu, tepuk dua. Bilang amin, saya doakan semua jadi orang sukses, jadi orang kaya, orang terkenal, orang berkecukupan. Saya doakan keluarganya bahagia, bapaknya rezekinya lancar, ibunya nggak suka marah-marah lagi. Jenengan rumangsa mboten Ibu? Jujur ya, angkat tangan jujur. Siapa yang di rumah sering dimarahin ibunya? Walah. Siapa di rumah yang pernah lihat bapaknya dimarahin ibunya? Bojo galak. Jebul kali gadhoke kaya wong sik ndon semesu ta, Bu? Nggih ta, Bu? Saya mau nanya, jawab. Kira-kira kalian ini dimarahin ibu karena apa? Jangan-jangan ngeyel? Enggak katanya. Jangan-jangan bangun kesiangan? Jangan-jangan berantem sama adik kakak? Jangan-jangan jajan terus? Kok iya? Jangan-jangan HP terus? Pantes dombalin! Guyu aja. Nah, berarti ibu kita kalau marah ada alasannya. Jangan sampai kita menjadi anak yang terus-terusan salah. Tepuk satu. Nah, sekarang kalau taat disayang ibu loh. Siapa yang pengen disayang ibunya? Disayang bapaknya? Disayang Nabi Muhammad? Disayang kakek? Sayang nenek? Sayang mbak? Sayang gue pengen dia banget dus. Kalau kita taat, apapun cita-cita kita yang diridhoi orang tua mudah kita capai. Semoga cita-cita kita dapat tercapai. Amin ya robbal alamin. Indonesia kita ini negara yang sangat luas. Wow, amazing. Saya lagi makan konsumsi mucat. Kaget ya. Pak Bima sudah keliling Indonesia dari Papua sampai dengan ujung Sumatera. Ternyata adik-adik, antang-antangan, perhatikan, dari Sabang sampai Merauke itu kalau naik pesawat terbangnya 9 jam non-stop. Itu sama dengan melewati 22 negara di Eropa. Gede banget kan bangsa kita? Jembar banget loh. Dari selatan Rote ke Miangas di utara sana dekat Filipina, ternyata kalau terbang 5 jam itu sama dengan melewati 9 negara di Eropa. Gede banget bangsa kita ini. Bangsa yang besar ini harus dipimpin oleh orang-orang besar. Kak Bima, siapa orang besar itu? Bukan yang gendut. Orang besar itu adalah orang yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain. Di kampung Kaligado ini, orang yang paling bermanfaat itu terbaik. Khairunas, anfa'unas.
sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Itu termasuk orang besar. Bangsa yang besar harus dipimpin oleh orang-orang besar seperti kalian. Bagaimana caranya menjadi orang besar? Pelajarilah, hargailah para pahlawan-pahlawan kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Siapa pahlawan yang paling kamu sukai? Yang kamu idolakan? Spiderman, ya apa lagi? Batman, siapa lagi? Saitama, siapa lagi? Ultraman. Kenapa punya bu? GT Man. Malah sempak barang dunia. Spiderman, udah apa lagi? Power Rangers. Avatar. Nah, apik tenan budaya kita ya. Ternyata tidak kenal dengan pahlawan-pahlawannya. Kok hebat ya Jepang punya Saitama, kemudian Amerika Spiderman, Captain Amerika. Kok mereka punya pahlawan hebat begitu? Tapi kan cuma film, kan cuma kartun. Ya, karena Amerika, Inggris, Perancis, Jepang adalah para penjajah. Penjajah itu nggak punya pahlawan ya Bang, karena mereka penjajah, mereka penjahat besar. Untuk mengajarkan cinta tanah air dan kepahlawanan, maka dibuatlah film-film kartun, film-film action, hero-hero agar anak jadi pahlawan. Kenapa? Karena Amerika penjajah nggak punya pahlawan. Tapi kita bangsa yang dijajah dulu punya banyak pahlawan, dikarenakan membela nusa bangsa dengan darah, air mata, harta, bahkan nyawa. Nah, sekarang kita lihat nih ornamennya, hiasannya adalah hiasan bercorak merah putih. Ini bulan apa sih adik-adik? Di bulan Agustus ada apa? Hari apa? Yuk bareng-bareng, yang nyanyi saya doakan dibelikan handphone baru. Abah nesu ibu nih. Diundang Ranggagas ya. 17 Agustus 1, 2, 3 tunjuk. Saitama itu film Jepang mengajari kita suka berantem, betul nggak? Sekali pukul ambruk neng kandang pitik. Spiderman jiko pemean ngentasi intip. Superman pas pahlawan gagah berani ning nganggo cawet ning jaba katok dawa ning jero wale, karena Superman tidak Islam. Coba kalau Islam pakaiannya pakai sembangnya di dalam, terus pakai celana panjang, klebetnya ganti sarung. Kalau Idul Fitri sarungnya sarung atlas, kalau sholat tarawih sarungnya sarung bekas. Sebenarnya itu nggak ada, hanya film saja. Nah, salah satu pahlawan terbesar di Indonesia adalah Pangeran Diponegoro. Siapa yang pernah melihat makamnya Pangeran Diponegoro? Ada di mana kalau tahu? Wonten pundi nggih Bu nggih? Sejarah menika Pangeran Diponegoro dipun syariaken wonten pundi? Makassar. Ngijo. Kuwi Diponegoro sing ndi? Ngijo lho. Ibu, Pak.
kula nate ziarah wonten makamipun Pangeran Diponegoro ingkang dipun sareaken wonten Makassar nggih. Ibu prasa Makassar? Dereng nggih? Pasar Piungan. Niku mulon kira-kira nggih 60 kilo. Mengke tekan Temon jenengan munggah pesawat nggih lebokke bagasi. Mungkin mabur 2 jam setengah datang kota Makassar. Di tengah-tengah kota Makassar di pasar baru kurang lebihnya nanti ada sebuah makam komplek nggak luas, hanya kecil seluas mungkin kompleks sekolah ini. Di situ makam Pangeran Diponegoro dipun sareaken. Teman-teman sareaken Bapak. Di manakah dari manakah asal Pangeran Diponegoro adik-adik? Jawab yang bisa langsung saya beri hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Nanti malam bobor wong edan. Ada yang tahu nggak pahlawan Diponegoro berasal dari mana? Betul, Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Cepat cisan. Gaya Indonesia. Pangeran Diponegoro itu jangan aneh-aneh. Berasal dari Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 lahirlah seorang bayi di waktu subuh. Yang kering juga ada. Terdengar azan di seluruh pelosok negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Sisih lor Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ning Wonosari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Brosok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain guyu bu? Kelingan bojone apa? Garwane ada ngomong. Rikalanipun subuh lahirlah seorang bayi yang akan menjadi manusia istimewa di Indonesia, di bumi Nusantara. Siapa dia? Dia adalah cicit dari Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping sepisan. Siapa beliau itu? Sultan setunggal menika Pangeran Mangkubumi. Gadah putra, gadah putra ingkang benjang dados HP2 asmanipun Raden Sundoro, lajeng gadah putra malih Raden Surojo. Nah, anusa menika gadah putra ingkang lahir jambang bayi lahir mangkih dipun paringi tenger asma inggih punika Mustahar utawi Mustahar. Mbah biyotipun tedak rawuh wonten papan anggenipun dipun leraken Mustahar kalawa menika. Anehipun Mbak, anehipun Sri Sultan menika tumuli gendong buyutipun dipun waspadakaken netranipun. Panjenengan menika gadah setunggalipun firasat ketajaman batos batin ingkang saged memperkirakan anak ini akan seperti apa karakternya di masa mendatang. Ini keahlian orang dalam membaca
karakter, watak dan karakter seorang. Rikalipun panjenenganipun Pangeran Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi melihat bayi itu, kemudian dia berkata, bocah iki sesuk bakal gawe rusaking londo kang luwih gedhe, kang luwih abot kerusakane tinimbang sing wis tak gawe tumrap londo penjajah iku. Jadi Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Habis-1 itu sudah punya firasat. Cucu cicitnya tadi, buyutnya tadi, besok akan menjadi seorang pemimpin yang akan bisa mengacau balakan penjajah Belanda dengan segala tipu muslihatnya Belanda itu. Alhamdulillah. Kemudian dipun paringi tener asma, pusaka asma, naminipun Mustohar. Siapa anak-anak nama kecilnya Pak Diponegoro? Siapa namanya? Mustohar. Dari anak kecil yang menyenangkan tuh tumbuh semakin besar jadi kira-kira anak usia SD sesekalian. Lalu disunat. Sebentar. Mustahar itu namanya mirip anak saya ya. Anak saya mirip namanya Pak Diponegoro. Anak saya yang meninggal hari Sabtu kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya Selim Ilyas Mustahar. Mengabadikan nama Diponegoro Mustahar artinya orang yang memperjuangkan kesucian. Memperjuangkan kesucian diri, lahir maupun batin. Alhamdulillah lahir kula menika dipun pundhut Gusti Allah wonten yuswanipun nembe 4 tahun setengah. Alhamdulillah. Innalillahi ya alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Karena anak kecil ini masih suci, masih fitrah. Karena masih fitrah, sekolahnya bukan di TK lagi, tapi sekolahnya sama Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nanti menunggu hari kiamat tiba, semoga bapak ibunya nggak terhalang untuk mendapat syafaat bayi anak kecil yang meninggal di waktu kecil. Bu, lari kula menika pinten Bu? Nek preso. Kira-kira saya berapa? Ada yang tahu teman-teman? Hei Suneo, ada si Suka. Lari kula menika sedoso Bu. Anak saya 10. Tenane Mas. Sregep men. Boten Bong, namanya juga rezeki toh ya. Ditolak nggak bisa, diminta juga nggak bisa kalau dari kesanipun Gusti Allah. Anak saya itu 10 ya. Kemudian Pak Jurmuni bojone piro? Itu satu ibu anaknya 10. Kemudian saya ini sejak di pondok dulu didoakan kiai supaya anaknya banyak ya. Kemudian saya ternyata setelah punya anak banyak Pak Yasmani, saya ternyata sadar yang betul itu anak cukup 2 saja. Rumokke niku. Yang betul itu anak cukup 2 saja, laki-laki dan perempuan jumlahnya terserah. Jelas? Niku jenenge kabeh Pak kerebayen. 5 gangsal jaler, gangsal setri, dipun mundur setunggal, dipun ingkang maringan Allah nggih kita kunduraken wangsul Gusti Allah. Alhamdulillah masih ada 9. Insya Allah semoga 9 jadi orang-orang yang mulia ya. Amin ya rabbal alamin. Waktu lahir namanya Mustohar, tapi setelah sunat dikasih nama, diganti nama dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ya, kamu sudah sunat belum? Diganti nama enggak? Armasu Bangkit misalnya. Namanya. Nah, kalau tiang Jawi menika Prastawa menika dipun enget-enget ganti perubahan nama, diganti namanya. Setelah menikah namanya menjadi Diponegoro. Lurahing Pangeran nggih. Asmanipun Diponegoro setelah menikah. Kamu sudah menikah belum, Mas? Oh, belum menikah ya? Saya doakan besok menikah, istrinya cantik dari Papua ya, amin. Lo nggak apa-apa orang Papua cakep-cakep lo ya.
Yang kan banyak pendatang juga. Kalau orang asli Papua nikah dengan orang Jawa itu manis pol, gitu? Manis pol tanpa gula dan tidak mengandung potensi diabetes. Oh, di sana yang idolanya kalau blasteran Papua Jawa paling cantik katanya, ya. Saya sering ke Papua juga. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Terus bagaimana Kak Bima? Mau nggak? Terus ketika kecil dan Mas Mustahar ini kemudian diasuh oleh permaisuri nenek mbah buyutnya mbah buyut putri ingkang asmanipun Ratu Ageng Tegarjo. Kemudian beliau diasuh Tegarjo kula menika lair ageng wonten Kuncen Pak Wirobrajan. Dados setunggal setengah kilo datang Puri Tegarjo nggih. Meskipun dulu istananya besar, Keraton Jakarta wonten alun-alun nggih, menika wetawis kinten 3 kilo saking alun-alun, dari 3 kilo dari alun-alun itu ada namanya Puri Tegarjo yang di sekitarnya persawahan sangat luas, peternakan yang sangat banyak, yang sangat besar. Kemudian ada keunikan ingkang asmanipun Ratu Ageng, yang anak-anak yang namanya Ratu Ageng Tegarjo itu permaisuri Hamengkubuwono I ternyata punya hobi loh. Hobinya apa? Futsal, game, ML, Mobile Legend, MF, FF. Untuk ngomong ya Dek, FF angel ya. Hobinya apa Bu kira-kira? Hobinipun menika keremanipun Pak, hobinipun menika nimbali para ulama, para kiai, para qori baca Quran. Dipun timbali supados putra wayah menika ngaji. Dipun timbali ngaji wonten Puri Tegarjo menika ingkang dados ulama idolanya inggih menika Syekh Taftazani saking Minangkabau. Dados menawi wonten Jawi dados Taftoyani menika ingkang mucal agami Islam wonten tlatah Pelangi. Sak menika celak griya kula naminipun Melangi. Preso Melangi, Pak? Preso Melangi nggih. Ibu-ibu, halo. Masih hidup? Aku ceramah. Ibu ini loh, tadi mandang saya gimana gitu. Kenapa tuh Bu kok mandang saya gini? Ini ibu ini konsentrasi kagum kok jijik tuh Bu jadi. Kenapa ngomongin untuk ulo nih loh? Sisan. Saya doakan semoga ibu jilbabnya lunas ya, amin. Rame banget ya. Meriah. Tepuk 1, tepuk 2. Ratu Ageng Tegarjo menika itu mengundang para kiai untuk mengajari anak cucunya, masyarakat sekitar datang mengadakan pengajian akbar lah kira-kira itu ya, rutinan pengajian akbar. Ini kehebatan keluarga keraton di masa itu. Dan ada keunikan apa itu? Kalau malam kira-kira cucu-cucunya didongengi Bu, mendengarkan cerita, mendengarkan dari neneknya, dari ibunya, apa yang disampaikan? Sekar Menak Amir Hamzah, cerita kepahlawanan sahabat Nabi, paman Nabi Hamzah. Dan cerita paman Nabi Hamzah ini yang dulunya dia tidak Islam, menjadi Islam, membela Nabi Muhammad dalam dakwahnya, wafat di perang Uhud, menjadi penentu perang kemenangan di perang Badar. Cerita kepahlawanan paman Nabi yang asmanipun Hamzah ini yang didengarkan terus oleh Pangeran Diponegoro sehingga tumbuh yang namanya Bune ibumu pinto. Itu namanya kebanyakan strawberry. Kentut itu gas ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Mengenal Allah ada meskipun tidak kelihatan, itu diajarkan kepada Pangeran Diponegoro di waktu
kecil yang sangat kuat meyakini Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Sebentar, kalau yang kecil begini nih, kalau ketuk bunyinya gini loh, Mas. Yang lebih gede begini. Nah, ibu di belakangnya tuh ya, paling besar 6,7 skala Richter itu ya, berpotensi tsunami. Tekankan jatuh, gede banget tsunaminya. Level 1, level 2, orang yang beriman menyala-nyala keimanannya tahu hanya Allah yang Maha Besar. Semua manusia kecil dengan senjatanya. Makhluk sebesar apapun kecil di mata Allah. Masalah besar apapun kecil di hadapan Allah. Karena kita yakin Allah Maha Besar. Yang ingin keluarganya bahagia, jadi orang sukses, takbir. Yang ingin tercapai cita-citanya, sekolah lebih maju, takbir. Ya, kalau sudah mengenal Allah, musuh segede apapun, sebesar apapun gak ditakuti. Yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyala-nyala berkobar-kobar di dada Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Suatu hari sahur saya kutuk kalian jadi orang kaya. Waduh, wajahnya mirip artis loh. Red Rabbit. Adik-adik, kalau Kak Pangeran Diponegoro itu sejarahnya orangnya gagah. Makamnya aja 2 meter. Gagah, tampan ya, naik kuda gak? Kalau Kak Bimo gagah nggak? Kalau ada yang bilang Kak Bimo wajahnya mirip artis Korea, betul apa salah? Tolong jawab ya. Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep mana? Kak Bimo sama Taehyung cakep mana? Kak Bimo sama Jeffrey Nicole cakep siapa? Sama Jimin? Sama Lee Min Ho? Kak Bimo sama Sule cakep siapa? Aku Rosapi bagus di. Karo wedhus. Karo wedhus yang kalah. Ngaku apaan ya? Setan. Awas yang bilang saya kalah cakep sama wedhus ya. Nanti malam saya datang ke rumahmu. Saya akan prepeni kamu. Saya berubah jadi pocong warna pink. Gambar LOL. Makin unyu. Yang lebih jelek dari binatang itu setan, tahu? Setan ada nggak? Kelihatan nggak? Setan itu cakep apa jelek? Wangi atau bau? Keren apa cemen? Teman apa musuh? Pinter apa bodoh? Bodoh setan. Setan di WC ada nggak? Tong sampah? Kuburan? Rumah kosong? Neng kene? Neng kene yono? Lagi ngadep Polinggo? Setannya sedang duduk atau berdiri? Katoke warna apa? Lambene warna apa? Pakai topi enggak? Tangannya nyekel apa wis? Ibune malah guyu. Ana ustaz di setan-setan ke yo. Jadi pocongnya setannya berdiri. Katok ireng. Lambi coklat toh? Nyekelnya mesti. Aku dong. Lenggu. Guru loh ini. Mas. Nah, tumbuhlah dengan iman, dengan semangat keislaman, taat beragama, akhlak yang mulia, karakter yang terbangun dengan baik, pemberani, mencintai rakyat, dan tumbuhlah menjadi pemuda yang kemudian sering menyamar kemana-mana. Namanya menjadi, nama samarannya adalah, namanya samanya adalah Syekh Abdurrahim. Menggunakan jubah, naik kuda. Dulu jadi
masih bukan aspal gini, jalannya masih bukit, jurang, terjal, tajam ya. Kemudian turunannya bisa mematikan. Naiknya paling yang bagus naik kereta. Belum ada zaman Pak Diponegoro naik apa namanya ini? Suara apa? Betul, itu suara budukuh numpak King ya. Belum ada yang namanya ZE 25R, persis itu suara Mbah Putri numpak ninja. Belum ada namanya apa namanya ini? Suara tukang bakso pentol kecantol helikopter. Umplak kena si rambut mangan pentol mana-mana. Keunikan Pangeran Diponegoro Muda yang menyamar namanya Abdurrahim, nama samaran saya itu namanya Sapariman. Pak ya sekarang suka pergi toh safari. Nah saya orang yang suka pergi, ada Batman, Superman ya, Spiderman, saya itu Sapariman karena suka pergi kemana-mana. Di apa namanya di Gojek saya itu namanya Sapariman. Di Grab Sapariman karena suka pergi kemana-mana ya, pokoknya saya tapi dari Sapariman. Tepuk satu, tepuk dua, ngaji ke Jawa Timur sampai di Ponorogo, sampai Banyumas, sampai Pantura. Kesukaannya waktu muda Pangeran Diponegoro memang suka berguru mengaji kepada alim ulama, kepada para kiai di berbagai pesantren di sekitar Yogyakarta. Padahal waktu itu Mataram kekuasaannya itu dari mana? Zaman Mangkubumi saking Antang itu ngantang Malang bu, kaki Gunung Kelet itu. Saya pernah bansos di sana. Sampai Dayuh Luhur, itu perbatasan Banjar, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu ada Sungai Citarum, nanti Kota Banjar. Nah sebelah Citarum itu nanti belok ke arah utara, arah sebelum Barat Majenang itu namanya Dayuh Luhur. Saya pernah ngisi di SMP di sana. Itu kawasan Mataraman yang dikuasai oleh Kerajaan Mataram, Jogja. Luas banget ya. Memang dulu kerajaan terbesar ya pada masa itu. Terbesar pada masa itu adalah Mataram Islam yang eksis, yang solid, yang kokoh. Nah adik-adik, ternyata sepanjang perjalanan dipupuklah semangat, dipupuklah kecintaan kepada nusa bangsa negaranya, bangsanya. Nesu, sebel, dongkol mangkel, tapi mangkel yang baik. Kenapa? Pangeran Diponegoro Muda melihat penjajah Belanda adalah penjajah yang kejam. Apa-apa dipajekin, hasil bumi panen dijaga di jalan tol, dulu namanya juga tol, juga gerbangnya, yang lewat diminta, mintanya semau-mau mereka. Siapa untuk petugas cukainya? Petugas cukainya, petugas pajaknya sekarang bukan bea cukai, dulu itu orang-orang Tionghoa dipekerjakan Belanda untuk menjadi penyuplai, menarik pajak, dan mereka punya bisnis apa namanya memasarkan narkotika zaman madat zaman dulu ya. Makanya ini kemudian bikin Diponegoro Mangkel, ditambah adat sopan santun di keraton berubah. Yang tadinya orang lampah dodok saling menghormati, tiba-tiba mereka dengan gaya penjajahnya Eropa langsung masuk keraton, bangsal setinggil, bangsal langsung naik pakai sepatu, nggak pakai tongkromo, langsung gitu. Minum juga dengan tangan kiri, berdiri lagi. Jadi Pangeran Diponegoro Muda itu muak dengan perilaku penjajah yang sewenang-wenang, malah sok ngatur keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Apalagi di masyarakat dan dalam keraton sendiri banyak orang yang mabok madat, selain minum-minuman keras juga menggunakan zat-zat aditif yang bikin mereka mabuk. Banyak keluarga cerai, ibu-ibunya pada cerai dengan suaminya karena suaminya sudah nggak tanggung jawab minuman kerasnya, minum narkobanya, sehingga lupa dengan tanggung jawab keluarganya. Itu bikin
Pangeran Diponegoro mantau. Dan Pangeran Diponegoro paling marah lagi ketika mereka mencaplok tanah-tanah rakyat Yogyakarta, bahkan mencaplok tanah, memasang patok-patok di tanah keluarga, bahkan makam keluarga Pangeran Diponegoro. Hingga suatu hari Pangeran Diponegoro sudah menghimpun persiapan, dipusatkan di Puri Tegarrejo dan di Gua Selarong. Ternyata orang Belanda tahu, kemudian menyiapkan tentaranya, ditambah tentara dari Mangkunegaran Surakarta. Jika Diponegoro kita kalahkan, kita bangga, kita akan luasa menguasai kawasan ini. Orang ini harus kita kalahkan, tangkap segera. Pasukan siap gerak. Dikembanglah Puri Diponegoro di Tegarrejo menggunakan alat artileri berat, ada meriam, ada roket petrolier, ada senapan modern. Sedang tentara Mangkunegaran ya senjatanya biasa. Ada yang pakai pedang sakti, teng, copot. Ada yang menggunakan apa namanya? Panah. Nancep gerobak mie ayam. Nanti tombak. Nembus pintu WC. Sing mesake sing lagi dodol nang WC. Kakak aku wae. Tugele. Ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan garpu, armangan nih. Dan ada yang menggunakan senjata paling beruncing menakutkan. Apa itu? Peniti. Khusus melawan musuh gendut coblos kempes. Dipimpin oleh Mayor Savalier menyerang Puri Diponegoro. Terbakarlah keraton Puri Diponegoro Tegarrejo, tapi yang paling disedihkan oleh Diponegoro adalah terbakarnya masjid di Puri Tegarrejo tadi. Benda hangus nggak masalah, rumah terbakar nggak masalah. Yang paling disayangkan adalah terbakarnya masjid di Puri Diponegoro. Karena dikepung, kemudian beliau dengan pasukannya menarik meriam, ditembakkan dinding barat, dinding jebol. Mulailah Diponegoro dan pendereknya bergerak ke arah barat sampai di Kalibedok, kurang lebih 4 km dengan keluarganya ke arah selatan menyusuri Sungai Bedok itu, sampailah di sebuah bukit yang bukitannya berurutan dengan bukit kita ini, sampai di Gua Selarong. Dari Gua Selarong itulah akan dimulai perang Jawa di tahun 1825 yang nanti akan membangkitkan negeri Belanda. Perang 5 tahun bikin negara bangkrut. Itulah kekuatan Diponegoro. Dari Bedok ke Selarong sudah ditunggu oleh 30 pangeran dari Keraton Yogyakarta. Juga ada pangeran dari Mangkunegaran dan dari Kasunan Solo. Kemudian ada para priayi, ditunggu pula oleh 300 ulama kiai, para syekh, para haji, dan kemudian bersiap mengobarkan perang Jawa untuk melawan penjajah, mengusir dari bumi pertiwi Ngayu Jogarta Hadinirat. Ya, yang ingin mendapat semangat untuk membela bangsa, takbir, takbir. Jaringan santri yang dulu datangi dulu dikerahkan semuanya bergabung dalam perang Jawa. Dari Jawa Timur Ponorogo sampai nanti kawasan sangat luas banget, lebih luas daripada jalan rute gerilya Jenderal Sudirman waktu itu. Pasukan Belanda kita kalahkan mereka, kejar, berpindah-pindah dengan cepat, angel dioyak. Kemudian gerilya muncul menyerang, kemudian menghindari balasan, meninggalkan kawasan-kawasan dengan sangat cepat.
pergerakannya, mumet orang-orang Belanda. Kalau orang Islam kan teriak merdeka, Allahu Akbar, ya. Kalau mereka nggak punya kan kita bilang Allahu Akbar, mereka bilangnya malah ole 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 Allahu Akbar, ole 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 ole. Lama-lama terpesona, aku terpesona memandang gigiku yang ompong. Wajahnya kayak artis drum itu. Ye, apa kabar Soimah? Sehat selalu. Nah adik-adik, cerita Kak Bimo sampai di sini saja. Peperangan Perang Jawa yang tadinya terancang tanggal 23, tanggal 11 sudah diserang duluan oleh Belanda, sehingga akan perang besar namanya Perang Jawa. Nanti ya di YouTube buka ceritanya. Film judulnya Pahlawan Gua Selarong, kelanjutan sampai seperti apa perang hebatnya, lihat di YouTube saja. Letakkan tangan di dada. Tirukan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Ulangi. Aku anti malas. Aku anti pengecut. Aku anti rusuk. Aku anti narkoba. Kalau bisa teruskan lagu ini ya. Hidup takkan mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Bisa lagunya nggak? Aku pernah bermimpi menjadi bintang yang paling bersinar. Bisa lagunya nggak? Suara azan telah terdengar lantang. Bisa? Bareng-bareng lagi, salah 1, 2, 3. Dengarkanlah di bersujudah. Lagu-lagu melemahkan semangat iman malah bisa hafal semuanya. Ini bisa ya. Tegak menjulang di sana, gagah menara masjidku. Bisa lagunya? Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran Nisa. Bisa? 1, 2, 3. Diputusin pacarmu, jangan curhat. No comment aku, no comment. Lagu melemahkan iman mas. Ini bisa ya. Terima kasih wahai ustadku. Bisa? Bisa? Bisa lah. Wong kang ngene kok sopo ini? Kalah tak ya mongsa. Terima kasih kalian sudah mencintaiku Besti. Terima kasih sarangeo. Cikarang ya Allah ilahi Allahu Rabbi. Bisa lagunya 1, 2, 3. Iso ya. Cikini kan mau jadi gara-gara dia Cikampek hatiku capek. Jakarta apa kalau Projo sih? Madura sampai jangan kau kira tuh mendua cie selingkuh cie. Bocah nanti lagu selingkuh.
Mesti tiru mbokne iki. YouTube bae mulane senenge wong tuane. Udah. Kita akhiri ya. Angkat tangan satu. Pokoknya nanti buka internetnya, buka YouTube-nya cerita Pangeran Pahlawan Gua Sorong sampai selesai. Itu Mbah Ratno Timur hebat penampilannya. Angkat tangan satu. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes, rajin, yes, nakal no. Jadi anak soleh, Yes. anak rajin, Yes. anak pintar, Yes. anak cengeng. No. Angkat tangan dua. Awas bau ketek berbahaya. Kamu 5 hari gak mandi kan? 7 bulan gak gosok gigi, 5 tahun gak keramas. Ramasnya pakai oli. Namanya jorok mukul Allah ya. Angkat tangan dua. Jadi rajin ibadah. Yes. Rajin belajar. Yes. Rajin TPA. Yes. Rajin ke masjid. Yes. Rajin perpustakaan. Yes. Rajin ngompol. No. Ulangi. Makin tambah iman. Yes. Tambah ilmu. Yes. Tambah amal. Yes. Tambah soleh. Yes. Tambah gendut. No. Tepuk tangan yang meriah buat semuanya. SD Kaligado istimewa, seperti istana indah, taman indah di atas awan. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua sambil teriak yeay. Lebih semangat lagi. Paling semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya sudah salam ya. Berarti sekarang saatnya kita masukkan snack dalam kudung kita ya. Karena di antara manfaat tas dan kerudung untuk bungkus konsumsi. Terima kasih. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita, Nagita Slavina dan Prilly Latu Konsleteng Listrik PLN ya. Makasih. Aturaken ageng panuwun dhumateng Ustaz Pak Bimo ingkang sampun paring tausiah. Adicara ingkang kaping gangsal lan Injil warna sari. Infak Injil menika pikantuk 790 rupiah. Alhamdulillah rabbil alamin. Warna sari ingkang salajengipun inggih punika babagan wara juara lomba Agustusan wonten sekolah dinten Selasa kala wingi. Ingkang angka setunggal inggih menika lomba estafet bendera kangge kelas setunggal dumugi kelas 3. Juara setunggal inggih menika kelas kalih. Juara kalih kelas 3. Juara 3 kelas setunggal. Inggih punika lomba estafet simpai. Juara setunggal kelas 3. Juara kalih kelas kalih. Juara 3 kelas setunggal. Ingkang angka 3 inggih punika lomba estafet air. Juara setunggal kelas setunggal. Juara kalih kelas 3. Juara 3 kelas kalih. Ingkang angka sekawan inggih punika lomba estafet balon kangge kelas sekawan dumugi kelas 6. Juara setunggal kelas gangsal. Juara kalih kelas sekawan. Juara 3 kelas 6. Dengan angka gangsal inggih punika lomba estafet kelas. Juara setunggal kelas sekawan. Juara kalih kelas gangsal. Juara 3 kelas 6.
Rata apa ora ya? Telu wae acek. Lomba kangge lari kelas 9 dumugi kelas 6. Matur nuwun. Adicara angka 6 inggih menika panutup. Saderengipun kula tiyang Nggih, mudah-mudahan saderengipun bermukasi nggih saestu awet nawipun sekolah ngaturaken panuwun gampang pinten dumateng Kak Bimo ingkang pareng sampun kersa paring pengawasan lan ugi kisah Pangeran Negara dumateng SD Kaligatuk. Mugi-mugi saestu saged dados amal ibadahipun Kak Bimo dipun tampi Gusti Allah lan pikatuk ganjaran ingkang mahatika. Saestu ampun pilih anggenipun SD Kaligatuk maliginipun lain-lain kok kata bapak ingkang kirang damel renaning penggalih Kak Bimo sak rombongan saestu kula nyunaken ageng panuwun ageng nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun awit kawontenan SD Kaligatuk lan tansah nyuwun tambeng donga pangestu dumateng Kak Bimo Kak Julindra saking bakul PPADY. Mugi-mugi SD Kaligatuk kanthi branding ingkang enggal nggih. Kaligatuk dados sekolah ingkang ngangeni menika ngajeni ngugemi lan migunani. Salam SD Kaligatuk ngangeni lan ini untuk yang dari TK monggo besok sekolah di SD Kaligatuk insya Allah dengan visi religius, berbudaya dan berkarakter wonten ngajeni sekolah nuansa pesantren. Tepuk tangan. Jadi dari Kak Bimo kita mendapatkan titel ya, sekolah nuansa pesantren. Kita sekolah negeri tapi insya Allah dengan sumber daya ada kita seperti Islamnya tetap religiusnya kita kedepankan. Untuk itu bagi Bapak Ibu ampun tidur-tidur ya, jangan khawatir, sekolahnya adalah di SD Kaligatuk. Kita ingin sekolah kita di Kayangan tapi diminati banyak orang. Amin Allahumma amin. Nggih saestu nyuwun tambah donga pangestu. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten Kak Bimo kalian Bapak Pengurus Batuk. Bapak Ibu badhe nyuwun foto sareng-sareng rumiyin Bapak kangge kenang-kenangan. Ditutup. adicara angka 6 inggih menika panutup. Saderengipun kula minangka pambiwaran lan pangapunten Bapak wonten atur kula ingkang boten menawi panggali panjenengan sedaya. Semoga pengajian injil menika kula panjenengan syukuri kanthi rasa taat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Pak Kepala. Bunda foto dulu.
Nanti pas maaf. Lagi sebentar. Bu Yeni untuk pengambilan foto masih ditunggu Bu Yeni ya. Panggilan kepada Bu Yeni. Bu Yeni, Bu Giyanti, Bu Giyanti ambil. Oh, oke. Kayak gitu. Belum. Masih begini.